Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Salam topi terbalik semua teman-teman. Jadi hari ini kita akan mengadakan vlog sederhana, yaitu update. Tapi update-nya bukan ikan kita. Update-nya adalah ikan dari Ko Haryanto Albi si Smash 100 watt. Jadi kalau kalian yang di rumah pada ngikutin perjalanan vlog saya, jadi kemarin kita kesini dan kita memberi beberapa saran supaya memelihara ikan arwananya Ko Haryanto Albi ini menjadi lebih mudah dan menjadi lebih enjoy lah untuk menemukan warnanya. Ada kabar baik dan juga ada kabar yang ya bukan nggak baik sih, kayak berubah tapi kayak nggak berubah gitu. Jadi kita akan update satu persatu. Pertama kita mulai dulu dari ikan yang gede ini. Kalau ikan yang gede ini sih sebenarnya nggak saya suruh tanning kok. Jadi ikan yang gede ini tuh akhirnya di tanning dulu sendiri dengan inisiatifnya Ko Haryanto. Pakai lampu, woi, pakai lampu LED. Nyetrum guys, ternyata guys. Parah ini nyetrum weh. Karena masih dicolok. Ini lampunya warna biru yang dipakai tadi ya, dua. Karena duanya nggak dicolok. Dan ternyata nyetrumnya sakit banget coy. Itu dia lampunya. Nah saya nggak mau pegang dulu. Itu dia lampunya. Terus aduh pakai juga ya kesetrum. Terus ikannya itu sesuai dengan saran saya, semuanya harus ditambahkan kipas untuk menaikkan suhu dari semua akuarium di sini gitu loh. Nah ini yang nggak disuruh tanning tiba-tiba dikasih kipasnya sih nggak gede, kipas kecil gini doang komputer. Mungkin ukurannya sekitar 10 cm kayaknya ya, 15-10 cm. Nah ini tuh bagian yang ketembak udara itu ditembakkan ke dalam akuarium gitu. Nah kalau dilihat warnanya sih ini ikan dibandingin kemarin lebih ada warnanya ya. Jadi walaupun masih belum yang maksimal karena kita lihat masih 2 minggu, karakter warnanya dia sudah mulai ada penebalan. Nah ini ditanding dengan lampu HPL LED baru aja nih. Coba kita lihat, perhatikan dengan seksama. Nah kan bisa kelihatan ya warnanya ya. Minggu lalu nggak kayak gini kan warnanya, kelihatan nggak bedanya? Gitu. Ini sebenarnya ikan arwana yang sebenarnya tadinya nggak saya suruh apa-apain, tapi atas dasar inisiatif akhirnya naik. Nah ikan ini tuh sebenarnya kemarin kita bilang punya sedikit kelemahan, tapi ini adalah ikan pertama dari Ko Haryanto Albi. Jadinya ya mungkin dimaksimalin dan kalian akan lihat perjalanan ikan ini mungkin ke ikan ini dari yang mungkin kurang baik karena pertama kalinya baru belajar pelihara dan salah rawat, sampai nanti posisi dia paling bagusnya seperti apa. Walaupun sungutnya itu satu doang nggak bisa tumbuh, mungkin kita akan coba maksimalin dari segi warna ya gitu. Jadi ini akan menjadi salah satu ikan yang tentunya pasti kita update lah gitu. Nah kita balikin lagi dengan sangat hati-hati, soalnya tadi kita udah kesetrum. Ini kita balikin lagi. Hey! Kaget. Nah kebetulan ini ada kipernya dari Ko Haryanto. Jadi kita langsung tanya aja ke beliau. Sebenarnya di sini tuh pergantian airnya seperti apa dan waktu nyalain lampunya itu berapa jam sekali? Masnya tahu ya? Tiap pagi sih. Jadi pertama saya mau tahu ganti airnya di sini itu setiap berapa lama sekali dan berapa banyak? Kalau ganti air tiap hari ya. Tiap hari? Ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali. Oke, yang seminggu sekali yang mana? Yang seminggu yang sekali itu yang bawah, itu, yang ini, sama itu yang bawah sama ikan lohan. Oke, jadi kalau disimpulin itu ikan yang akuarium yang nggak diganti air itu sebenarnya adalah ikan-ikan yang nggak di-tanning. Iya, Jadi ikan-ikan yang cuma lagi dibesarin sama cuman supaya dia
hidup doang, nggak perlu intensif care banget, karena nggak kita munculin warnanya. Jadi kita diganti airnya seminggu sekali. Nah setiap harinya itu yang ikan-ikan yang dinyalain lampu, yang di tanning bahasanya ya. Iya, yang di tanning. Nah itu diganti airnya berapa banyak? Sekitar berapa? Ngukurnya 2 galon sih, segini. Segini ya kalau lebih ya. Jadi sekitar berapa tuh? 20% pas. Karena ini kan 200 liter, 1 galon itu 19 liter. Kurang lebih 20%. Oke, kita mau nanya itu doang sih, Mas. Makasih ya, Mas. Iya. Woi, jadi ikan kedua. Ikan kedua ini ada kabar baiknya dan ada kabar buruknya. Kabar baiknya adalah kita berhasil mencuci base ikan ini. Sehingga ikan ini jadi bener-bener pucat. Jadi base-nya udah kecuci bersih. Kalau kita lihat dari perilakunya, ikan ini makin galak. Ikan ini sebenarnya kemarin kita cobain pakai lampu PLL, nampaknya kurang cocok di ikan ini. Tapi alasan saya pakai ikan itu untuk mencerahkan warna ikannya kayaknya sudah berhasil. Warnanya udah makin cerah dan terjadi penebalan di sisik-sisik paling depannya, 3 sisik depan ini semakin menebal. Jadi ya yang kita akan lakukan untuk ikan ini adalah kita akan mengganti jenis lampunya. Nah, berarti ikan ini butuh tanning lebih keras lagi. Kita akan pakai lampu aquazonic gitu. Nah, ikan ini adalah salah satu contoh ikan dengan bermotif ikan ekor payung. Kalau dilihat ekornya itu semuanya belakangnya lancip-lancip ada motifnya. Nah, ini kan galak banget dan sangat responsif sama tangan. Gitu. Nah, tantangannya terbesar di sini adalah ikan di sini juga belum makan udang. Jadi nanti dari mentalnya yang sudah terlatih bagus gini dan sudah sangat responsif, kita pinginnya sih ngelatih ikan ini untuk sampai bisa makan udang ya. Gitu. Ya, coba teman-teman amatin baik-baik apakah ada perubahan di ikan ini gitu. Nah, ikan ini udah nggak takut lagi teman-teman tuh. Jadi secara mental dia membaik banget dan saya yakin kalau saya ganti lampunya 2 minggu ke depan warnanya ini akan makin lebih cerah karena saya lihat ada ciri-ciri yang baik yaitu terjadi penebalan di ring-ring keluarnya itu. Nah biasanya memang kalau arwana lagi mau naik warna itu nggak tahu kenapa kalau yang saya tanning itu selalu di 3 titik pertama ini dia muncul warna dulu, baru yang belakangnya mengikuti. Nah itu kalau arwana yang kayak gitu tuh biasanya dia bekas ngedrop, jadi bukannya kayak yang dari benar-benar totally kosong. Dia kalau dari benar-benar kosong ya rata dulu semuanya merah gitu. Cuman kalau yang bekas sudah merah dan ngedrop biasanya kalau pengalaman pribadi saya kayak gini. Nah ini ada satu kabar yang sangat menggembirakan. Jadi ikan yang tadinya nggak saya suruh tanning, pala warnanya naik gitu. Nah ikan ini sebenarnya hanya menggunakan lampu view aja. Jadi kita bisa lihat ikan yang memang bakat warnanya bagus banget ya. Ini kita coba masukin lampunya dulu. Nah lampu ini adalah lampu RDC ya teman-teman yang kita masukin. Nah tinggal diputar ke bawah. Set. Nah baru kita ngomongin ikannya. Nah kalau dipegang suhu air di sini tuh udah dingin banget. Udah kayak air es. Mungkin lebay kali ya. Tapi dingin lah pokoknya, air adem lah. Dan ini juga udah responsif banget sama kuncukan air. Kalau menurut saya untuk melatih ikan-ikan di sini untuk makan udang sebenarnya nggak lama. Jadi ini cuma dibutuhkan kesabaran dari Kohari atau Albi, mau atau nggak mau, atau tega atau nggak tega untuk mempuasakan ikan-ikan di sini gitu loh. Nah ikan ini nggak pernah di tanning sama sekali dengan menggunakan hard tanning. Teman-teman bisa lihat warnanya itu udah langsung nyala. Before-nya pun pasti teman-teman punya. Jadi kalau dilihat pipinya itu udah merah banget dan sekujur badannya sisiknya itu udah ngering. Ngeringnya tuh bukan yang tipis ya teman-teman, tapi
udah terlihat dengan kasat mata lah jelas. Tapi saya nggak tahu sih kalau di kamera kelihatan atau enggak. Dan gaya renang ikan ini tuh luar biasa lah, gagah nih ikan kecil tuh. Coba tolong nanti pas ikannya di depan di zoom. Nah ini salah satu kelemahan kita kalau memelihara ikan arowana dengan tanning satu sisi itu belang. Jadi sisi sebelah kanan itu warnanya lebih tidak merah daripada sisi dia yang sebelah kiri untuk kasus ikan ini. Nah mungkin saya nanti coba mendapatkan footage sisi sebelah kirinya ya. Karena dia tadi muternya dia benang-benangnya mamerinnya badan sebelah kanan terus. Gitu. Nah, kenapa ikan ini sampai bisa naik warnanya? Nah. Ayo muter. Nah, ini kelihatan nih. Nuh. Jelas ya. Nah, pertama, kenapa? Jadi, sekarang pertanyaan kita kenapa ikan ini sampai warnanya bisa naik padahal nggak di-tanning, kok aneh banget gitu. Apakah sebagus itu genetik dia sampai benar-benar ikan ini merah gitu? Sebenarnya jawabannya adalah genetik itu memang berpengaruh secara besar. Tapi kalau teman-teman perhatikan, lampu yang dipakai di sini adalah lampu RDC. Nah, lampu RDC itu terkenal bisa digunakan untuk sebagai alat soft tanning karena di dalam lampunya sudah terdapat UVA dan UVB. Jadi, walaupun dipajangnya di atas doang dengan teknologi glass yang baru itu dan lampunya yang miring kayak gini, nah itu memberikan jangkauan sinar yang maksimal untuk ikan yang ada di bawah. Jadi masih bisa memunculkan warna seperti ini. Nah cuman untuk kedepannya kalau memang kita mau coba progres lebih lagi, mungkin lampu RDC-nya itu harus dicelup di bagian tengah. Jadi bisa ngenain warna badan dia lebih lagi gitu loh. Nanti saya akan tanya sama Ko Haryanto apakah mau dicoba atau untuk saat ini begini aja dulu cukup karena ikannya masih cenderung ukuran kecil juga kan. Nah kedua, kualitas air ikan ini pun membaik. Kenapa membaik? Karena kemarin kalau kita tarik balik, ini tuh diganti airnya tuh sebenarnya nggak setiap hari. Jadi diganti airnya kalau nggak salah 3 hari ya. 3 hari ya. Saya nggak tahu lah, nanti kita lihat cek di video sebelumnya. Dan ini tuh adalah sistemnya tuh sub filter. Jadi akuarium 1 dan akuarium 2 itu difilter dengan satu filtrasi yang sama. Jadi otomatis kalau air di atas ini membaik, tadinya kita mau progres ikan di atas, nah yang ini hoki dapat air yang kualitasnya yang baik juga sehingga akhirnya warnanya pun naik. Nah, singkat cerita untuk ikan ini mungkin kita akan melakukan soft tanning lebih lagi dengan lampunya diturunkan. Dan yang ini mungkin kita akan ganti lampunya ke aquazonic gitu. Nah teman-teman yang mau dapetin lampunya lampu edisi jangan ragu-ragu, bisa beli di Trash Aquatic atau bisa beli di Tokopedia Mike Goodstock ya. Nah kita sampai ke ikan terakhir yang di sini yang kita benerin. Ini tadi pas pertama kali kita masuk sekilas ikan ini nggak naik warna dan nggak ada perubahan, kita udah down. Tapi kita lihat lagi dari footage video yang minggu lalu, kalau teman-teman lihat ini di sisi sebelah kirinya itu ringnya udah muncul tegas sekarang. Nih, coba saya ringnya. Sorry. Nah nih. Nah, kelihatan nggak sih? Soalnya sih banyak pantulan matahari jadi masih begini nih, sorry. Nah ini ringnya udah menegas semua dan memang karakter ikan ini tuh karakter sisiknya tuh tebal sekali, jadi untuk naikin warna ikan ini kita masih perlahan. Ini awalnya akan ngering dulu gitu loh. Nah kalau untuk kita yang awam dan pertama kali lihat pasti tidak terjadi kenaikan warna gitu, padahal ini makin neges. Memang walaupun warnanya memang sedikit ada perubahannya, tapi kalau kita lihat secara 2 minggu ya udah sangat baik sekali gitu. Dan terlihat mental ikan di sini semuanya pada bagus-bagus semua tuh, pada nyari makan gitu. Jadi untuk treatment ikan ini mungkin kita akan lanjutkan dengan lampu aquazonic, tetap kita akan tunggu. Soalnya kalau teman-teman lihat kalau secara offline di sini kita bisa lihat sisiknya tuh terjadi pecah di tengah. Mungkin kameramen juga bisa lihat itu
Cuman kalau di video nggak tahu ketangkep nggak pecahannya itu. Terus mulai nih. Nah, yang ini nih tandain ya nanti ya. Jadi dia tuh udah mulai ada titik-titik pecah ke dalam. Nah, kalau di sisik yang sebelah kiri ini, yang kelihatan pecah tuh yang di belakang. Tuh, udah mulai pecah, lihat nggak? Ya kan? Jadi itu yang nanti akan terjadi makin lama makin tebal. Nah, untuk ikan-ikan seperti ini memang kita harus lebih cenderung lebih sabar ya. Jadi kita nggak bisa kayak cepet-cepet, aduh gua mau merah besok ya. Nggak bisa gitu. Ini semua ada prosesnya dan untuk 2 minggu dan dengan ukuran air yang diganti hanya menggunakan galon, prosesnya ini luar biasa banget buat saya. Nah, terakhir kali ini tuh ada satu ikan yang kemarin itu kita sebut sebagai crossback blue bass yang di bawah. Nah, teman-teman, sebenarnya Koharyanto Arbi ini, aduh tuh, lihat ya, dia mau makan lampu tuh, sampai loncat, galak banget ikannya. Nah, teman-teman, sebenarnya Koharyanto Arbi itu kepingin nuker ikan ini sama ikan lain, koleksi lain nih, tuh mau lanjut lagi tuh. Jadi sebenarnya kita kebingungan sih, ini tuh harganya pasarannya berapa. Teman-teman di rumah yang punya ide, ini pasarannya berapa? Ini adalah crossback Malaysian berukuran lebih kurang 40 cm ke atas. Nah, teman-teman bisa komen di bawah kira-kira pantasnya dilepas dengan harga berapa atau bisa ditukar dengan ikan lain kah gitu. Teman-teman semua komen di bawah ya. Nah, terima kasih udah ngikutin kegiatan Minecraft hari ini, ngontrol ikannya Koharyanto Arbi bareng-bareng, bedah apa aja lampu yang digunakan, bedah masalahnya juga apa, solusinya juga apa. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, bisa saling belajar. Semoga teman-teman di rumah yang mungkin punya pengalaman lain yang berbeda dengan pengalaman saya, mungkin bisa komen di bawah karena nggak ada orang yang paling pintar di dunia dan kita harus terus-terusan belajar beradaptasi dengan dunia yang sekarang. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kita lagi ada giveaway. Nanti di 25.000 subscriber kita akan ada giveaway super red arowana. Nah, ikannya kayak apa kita belum bisa buka, tapi teman-teman terus bantu share, terus bantu nonton tanpa di skip sampai ini ke 25.000 subscriber. Sampai jumpa di episode berikutnya.